Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pada kegiatan belajar 5 ini, Ibu harapkan anak-anak bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan lancar, yaitu modul dan video bisa dilihat, kemudian untuk kuis bisa dikerjakan sesuai dengan waktunya. Jadi Ibu harapkan anak-anak bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Selamat belajar anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai statistika dengan kompetensi dasar yaitu 3.27 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual dan 4.27 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dasar-dasar statistika yang mencakup statistik, data, sampel, dan populasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kajian statistika yang meliputi penyajian data dalam bentuk tabel dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kajian statistika yang meliputi penyajian data dalam bentuk diagram dengan akurat. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kajian statistika yang mencakup data, sampel, dan populasi dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data dengan tepat. Pertama adalah pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan fakta atau data yang berupa angka yang disusun dalam daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah pengetahuan atau ilmu tentang cara-cara dan aturan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan, dan menafsirkan atau menarik kesimpulan dari data yang berupa angka. Dari pengertian statistika di atas, secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua metode, yaitu yang pertama statistika deskriptif atau deduktif, dan yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif. Selanjutnya yang kedua adalah data statistika. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Contoh-contoh data diantaranya adalah data pegawai, data siswa, data keuangan, data penjualan, dan sebagainya. Jika data yang diambil hanya sebagian dari anggota suatu objek penelitian, maka data yang demikian disebut sampel. Sedangkan keseluruhan objek penelitian itu disebut dengan populasi. Syarat data yang baik yaitu yang pertama harus objektif, artinya data yang diperoleh harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, harus relevan, artinya data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, harus sesuai zaman atau up to date, artinya data jangan ketinggalan atau usang. Yang keempat, harus
representatif, artinya sampel yang dipilih harus memiliki sifat yang sama atau menggambarkan keadaan populasinya. Yang kelima, harus reliable atau dapat dipercaya. Sumber data atau narasumber harus dari sumber yang tepat. Yang keenam, representatif artinya karakteristik yang diteliti tercermin dalam data yang diambil. Macam-macam data yaitu yang pertama data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data yang disusun sesuai observasi. Data kelompok yaitu data yang disajikan dalam bentuk kelompok interval tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, seperti contoh penjualan merosot, mutu barang baik, harga daging naik, daya beli menurun, dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan atau angka. Berdasarkan nilainya terdiri atas data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya adalah jumlah siswa di kelas 12 ada 100 orang. Banyaknya kendaraan di tempat parkir ada 50 buah, dan sebagainya. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Contohnya, tinggi badan siswa kelas 12 rata-rata 160 cm. Suhu udara hari ini 27 derajat Celcius. Berat badan minimal calon mahasiswa 47 kg, dan sebagainya. Yang ketiga adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Sebagai contoh, data harga 9 bahan pokok yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik langsung dari pasar kemudian mengolahnya. Data penggunaan sabun cuci oleh ibu rumah tangga yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi. Contohnya, data penduduk, data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, daya beli masyarakat yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik. Yang keempat adalah data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Contohnya data pegawai, data produksi, data peralatan. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu organisasi. Contohnya data selera masyarakat, data saingan dari barang sejenis, data perkembangan harga. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Berikut ini memberikan daftar nilai ulangan matematika dari 48 siswa sebagai berikut. Jadi kalau ke-48 nilai ini dibuat dalam tabel distribusi akan terlihat seperti ini. Nilai 4 ada sebanyak 1, nilai 5 sebanyak 3, nilai 6 sebanyak 21, nilai 7 19, nilai 8 sebanyak 4. Jadi sehingga kita kalau jumlahkan frekuensinya ada sebanyak 48. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah seperti berikut. Yang pertama,
Menentukan daerah jangkauan. Jangkauan data atau yang disebut dengan ring adalah selisih nilai maksimum atau terbesar dan nilai minimum atau terkecil yang terdapat dalam data. Atau bisa dituliskan rumusnya adalah ring sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Yang kedua adalah banyaknya kelompok atau kelas. Banyaknya kelas hendaknya ditentukan sedemikian rupa sehingga semua data yang diobservasi masuk seluruhnya. Ada suatu aturan yang diberikan oleh H.A. Stargess yang selanjutnya disebut aturan Stargess, yaitu banyaknya kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N sama dengan banyaknya data. Yang ketiga adalah interval kelas. Interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelas adalah jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas, atau bisa dituliskan dengan rumusnya adalah I sama dengan R per K, atau interval sama dengan jangkauan per banyaknya kelas. Yang keempat adalah batas kelas dan tepi kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai ujung suatu interval kelas. Nilai ujung bawah interval kelas disebut batas bawah dan nilai ujung atas interval kelas disebut batas atas. Yang kelima adalah tepi kelas. Tepi kelas terdiri dari dua, yaitu tepi bawah, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Dan tepi atas itu sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Yang keenam adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau nilai tengah adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas yang dianggap mewakili suatu interval kelas tertentu. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Berikut akan diberikan contoh pembuatan grafik dari hasil penjualan televisi Toko Jaya Elektronik tahun 2006 sampai 2010. Datanya bisa dilihat dalam tabel berikut. Dari tabel di atas akan dibuat beberapa contoh diagram dan grafik seperti diagram batang tunggal untuk merek SAP, diagram batang berganda untuk semua televisi, diagram garis untuk merek SAP juga, dan diagram lingkaran untuk merek Panasonic. Bisa dilihat untuk tabel yang di sebelah kiri adalah diagram batang tunggal untuk penjualan televisi merek SAP. Itu bisa dilihat pada tahun 2006 sebanyak 30, 2007 sebanyak 40, dan seterusnya. Dan untuk tabel di sebelah kanan adalah diagram batang berganda untuk seluruh penjualan televisi. Jadi bisa dilihat untuk televisi SAP, LG, Panasonic, Sony itu sudah dibuat berdasarkan gambarnya. Jadi sudah terlihat jelas tahun 2006 untuk televisi SAP adalah 30, LG-nya 40, Panasonic-nya 30, dan Sony-nya 60. Begitu juga untuk tahun-tahun seterusnya. Masih untuk data yang tadi, selanjutnya adalah diagram garis untuk penjualan televisi merek SAP. Yang di sebelah kiri itu bisa dilihat dari tahun 2006 menuju 2007, yaitu penjualan dari 30 menuju 40. Jadi dibuatkanlah garis lurus. Jadi garis yang menghubungkan antara tahun 2006 dan 2007, yaitu dari 30 menuju 40.
Selanjutnya, pada diagram sebelah kanan adalah diagram lingkaran untuk penjualan televisi Panasonic. Bisa kita lihat pada tabel data, penjualan Panasonic dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 250 televisi. Jadi kalau kita lihat di tahun 2006 penjualan sebanyak 30. Jadi persentasenya adalah 30 per 250 dikali 100%. Sehingga didapatkan adalah 12%. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Begitulah pembahasan kita mengenai KD mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih.